Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i was mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul ya dalam Zoom acara Sapa Alumni SMA ICBS. Nanti akan ada sharing alumni persiapan diri dan lolos PTN 2022 yang akan kita ikuti bersama. Oke, sebelumnya terima kasih kepada anak-anak yang sudah join tepat waktu. Kemudian terima kasih juga Pak Banu nanti yang akan memberikan sedikit sambutan dan motivasi di pagi ini, serta Bapak Ibu Wali kelas yang membersamai anak-anak kelas 12. Serta terima kasih juga kepada kakak-kakak alumni yang nanti akan sharing dan memberikan gambaran strategi bagaimana sih lolos undangan dengan nilai rapot dan prestasi lainnya maupun sukses SBMPTN melalui jalur UTBK. Oke, nah siapa saja yang akan mengisi sharing alumni hari ini? Pembicara kita hari ini ya ada 4, Kak Niken Larasati, mahasiswa arsitektur UNS tahun 2021, terus kemudian Kak Esa Safata Rizky Anggita, mahasiswa DKV UNS juga 2021, kemudian Kak Marcella Dika, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan UNS 2021, serta Kak Muhammad Naufal Fazari, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta 2020. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu akan bacakan dulu rundown hari ini ya. Untuk yang pertama, yang kita sekarang ada pembukaan, terus kemudian nanti ada sambutan dari Pak Banun, kemudian 8.30 sampai 8.50 nanti ada pembicara yang pertama, sharing dari Kak Niken, terus dilanjutkan dari Kak Esa, kemudian 9.10 sampai 9.30 ada Kak Marcella, dan yang terakhir 9.30 sampai 9.50 ada Kak Fazari. Nah, setelah sharing dari kakak-kakak, nanti ada juga sesi tanya jawabnya. Sesi tanya jawabnya jam 9.50 sampai 10.20. Nanti di sesi tanya jawab, silahkan ketika kakak-kakak sedang presentasi, persiapkan banyak pertanyaan. Apa saja yang ingin kalian ketahui, bagaimana tips and triknya nih biar bisa keterima PTN jalur rapot maupun UTBK gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama, sambutan dari Pak Banun. Enggak Pak Banun, sampun siap. Sudah terdengar belum? Sudah Pak, sudah terdengar jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, segala puji syukur hanya milik Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam. Tentunya tak kalah penting adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghirup nafas untuk menggerakkan energi kita beraktivitas, tentunya untuk selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi niatkanlah setiap kegiatan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam selalu terhaturkan kepada suri teladan kita, uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita akan rindukan nanti syafaat beliau di yaumul hisab, yang nanti bisa menghantarkan kita bersama dalam jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Winda ya, kemudian Bu Iva dan Bapak Ibu Wali kelas 12, kemudian kakak kelas di angkatan ke-8 ya,
ada Kak Naufal Fasari dan Angkatan 9, ini ada Kak Niken, kemudian ada Kak Marcella, dan satu lagi Kak Esa. Yang saya banggakan anak-anakku kelas 12 SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Terima kasih pada kesempatan kali ini telah hadir, ya, walaupun kita terbatas jarak ruang dan waktu, tetapi kita tidak membatasi niat kita untuk selalu menuntut ilmu, selalu bertolabul ilmi, karena barang siapa yang menuntut ilmu digunakan anak-anakku semua. Mudah-mudahan kesempatan pada pagi hari ini ilmunya bisa digunakan, ya, kakak kelas, ada sharing alumni, bisa disimak dengan baik-baik, tidak hanya didengarkan melewat telinga saja, tetapi diresapi dalam hati, yang bisa dilaksanakan, yang baik dikerjakan sebagai bentuk pola, karena kehidupan ini adalah seperti puzzle. Setiap orang itu bisa menjadi guru dan setiap tempat bisa menjadi bangku belajar. Dan setiap waktu adalah proses-proses belajar. Ya, karena pendidikan itu adalah obat peradaban yang tentunya mungkin hari ini menjadi obat kita untuk masa depan kita. Artinya apa? Dengan ilmu itu hidup bisa menjadi lebih mudah, dengan agama tentunya itu menjadi terarah, dan dengan cinta hidup itu menjadi lebih indah. Oke, anak-anakku semuanya, ya, diikuti baik-baik acara ini, tidak hanya disimak kemudian ditinggal keluar dan sebagainya, tapi diresapi dalam hati, kalau bisa dilaksanakan hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kakak kelas yang nanti bisa membersamai adik-adik di sini dalam rangka untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu, sharing pengalaman, apa saja yang bisa dipraktekkan, ya. Anak-anakku kelas 12 bisa meniru atau mencontoh model-model kakak kelas, bisa diambil hikmahnya, ya. Jadi barang siapa yang mampu mengambil hikmah di dalam kehidupan ini, nanti tentunya akan mencapai titik namanya kesadaran. Nah, kalau titik kesadarannya muncul, nanti ada namanya transidental atau kebebasan untuk melakukan sebuah aktualisasi diri yang sesuai dengan passion. Jadi tidak hanya ekspektasi-ekspektasi saja, tetapi juga terarah sehingga cita-cita itu bisa menjadi lebih realistis. Demikian anak-anakku semuanya, terima kasih atas waktunya, disimak dengan baik-baik. Tidak banyak lagi, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Pak Banun atas sambutan dan sedikit motivasinya kepada kita semua. Semoga nanti anak-anak bisa mengambil tadi motivasi. Kemudian nanti setelah ini langsung ke presentasi sharing dari kakak-kakak alumni. Diingat-ingat ya, manfaatkan momen ini dengan baik-baik. Tanyakan bagaimana nanti biar biar bisa mengambil ilmunya untuk tips and triknya. Jadi simpan-simpan pertanyaannya ketika kakak-kakak menjelaskan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab, gitu ya. Oke, untuk yang pertama, sharing dari Kak Niken. Untuk Kak Niken, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Mantul ya, Bu, suaranya. Udah. Sudah? Oke. Iya, terima kasih Bu Yunda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Niken Larasati dari alumni 2021 dan sekarang aku kuliah di Universitas 11 Maret jurusan arsitektur. Nah, di sini aku bakal jelasin sedikit tentang apa aja sih yang aku persiapkan untuk menggapai PTN impian aku. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi langsung aku mulai aja ya.
Ini izin share screen ya, Bu? Nah, jadi yang pertama, set your goals and daily target. Jadi di sini kalian tentuin jurusan apa sih yang sekiranya tuh relate sama kalian, yang sesuai sama minat dan bakatnya kalian. Contoh di sini aku ada teknik sipil sama arsitektur. Nah, setelah aku udah tahu, cari-cari tahu lagi nih, kira-kira jurusan ini tuh ngapain aja sih, gitu. Nah, sekarang banyak banget ya media, online, buat kalian nyari-nyari tahu soal jurusan-jurusan apa, yang kalian mau. Misalnya kayak di rencanamu.id atau di aplikasi-aplikasi belajar sekarang juga udah banyak banget, misal kayak Zenius, Pamify gitu udah, kayak, ada gitu di dalamnya penjelasan misal teknik arsitektur tuh ngapain aja, terus univ yang bagus buat arsitektur tuh ngapain aja, prospek kerja yang ke depan gimana. Nah, menurut aku nge-set goals ini, penting banget buat memotivasi kalian dalam belajar gitu ya. Terus yang selanjutnya daily target. Nah, di sini buat kalian yang susah manage waktu kayak aku, menurut aku penting banget, buat kalian punya weekly planner kayak gini. Nah, jadi di sini aku, kayak masukin materi-materi yang mau aku pelajarin per harinya. Nah, setelah itu nanti ada latihan telat ya, baru bulan Desember pertengahan, jadi kayak, aku harap kalian habis ini langsung cari-cari itu ya, apa, sumber-sumber buat belajar UTBK gitu, biar nggak telat kayak aku. Nah, di sini, aku belajar lewat aplikasi Zenius, Pamify, Duolingo, dan Mathriddles. Menurut aku, untuk menghadapi UTBK ini kalian penting banget untuk memperdalam materi, nggak cuman try out sama Latsho aja, karena buat apa kalau, banyak-banyak try out sama Latsho tapi nggak paham materinya ya kan. Nah, menurut aku, Zenius bagus banget sih kalau buat kalian yang masih bingung nyari aplikasi belajar apa sih buat, memperdalam materi UTBK. Karena Zenius tuh ada kayak materi-materinya lengkap banget, terus tutornya juga baik-baik banget, terus ada latihan soal sama tryout rutin gitu. Kalau buat Pahmify itu cocok banget buat kalian yang, belajarnya suka lihat video animasi gitu sih. Terus aku juga pakai Duolingo buat improve skill bahasa Inggris aku, sama Mathriddles. Menurut aku ini worth it juga buat di-download karena aku beberapa kali nemuin, soal-soal di Mathriddles ini keluar di tryout gitu. Nah, yang terakhir konsultasi ke guru pembimbing, ortu, dan teman. Ini adalah contoh saat aku lagi konsultasi sama Pak Banon. Buat apa sih pentingnya konsultasi ke guru pembimbing? Karena kalau guru pembimbing sendiri itu kan udah, apa ya, udah sering banget mengatasi kelas 12 kayak kita gitu loh. Jadi kayak segala permasalahan kelas 12 tuh insya Allah udah khatam gitu guru pembimbing. Jadi menurut aku penting banget kalian sering-sering konsultasi, kalau misalnya ada yang bingung langsung ditanyain. Ini misalnya aku tanya-tanya pas itu ya ke Pak Banon tentang teknik arsitektur sama teknik sipil tuh, peluang aku lolos dengan nilaiku yang segitu tuh berapa gitu kan, jadi kita bisa tahu gitu loh, nggak cuma angan-angan kosong aja asal milih kan enggak. Apalagi buat SNMPTN itu penting banget kalian buat ini, apa, cari kemungkinan kalian lolos yang lebih banyak kan, di univ mana, di jurusan mana, dengan nilai kalian yang segitu, gitu. Terus ini aku juga, kayak sewa psikolog sendiri gitu di Pamify. Mungkin kalian boleh, cari-cari psikolog juga kalau buat konsul-konsul jurusan gitu. Terus jangan lupa juga, konsultasiin sama ortu, kayak sering-sering sharing aja sama ortu, apalagi kalau misalnya untuk milih univ SNMPTN. Jangan sampai nanti udah keterima di SNMPTN tapi nggak boleh, ngambil univnya gara-gara kejauhan atau gara-gara nggak boleh sama ortunya, padahal udah keterima, kan sayang banget. Terus kayak, perbanyak sharing sama temen juga, karena menurut aku itu cukup membantu sih, kayak saling support aja gitu. Ya mungkin segitu aja dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh, kalau misalnya mau DM juga boleh banget. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, terima kasih Kak Niken yang sudah menceritakan bagaimana kemarin kok bisa dapat
senam PTN arsitektur tips and triknya dari mulai konsultasi ke guru pembimbing, dari mulai install aplikasi-aplikasi untuk TO, ya kan? Nah, kemudian simpan dulu pertanyaannya nih, simpan dulu pertanyaannya. Nanti, sebentar ya. Masuk ke link yang tadi. Oke, baik. Mohon maaf ya anak-anak, tadi ada sedikit kendala. Oke, tadi sudah presentasi yang pertama dari Kak Niken. Kalian sudah menyimpan pertanyaan ya untuk nanti ditanyakan. Untuk berikutnya, karena tadi ada sedikit kendala masalah pada Zoom-nya, habis ini Zoom-nya akan Ibu end dulu. Nanti kalian langsung join ulang di akun ini tadi ya, di link yang tadi ya. Mohon maaf, karena tadi ada sedikit kendala terkait akun Zoom-nya. Untuk kakak-kakak nanti juga bisa join ulang di link-nya yang tadi ya. Oke, ini Ibu end dulu, nanti kita lanjut di sesi berikutnya.